Friend, ngapain? Kok kaget sih? Santai. Enggak apa-apa, gue lagi ngeliat-ngeliat aja. Aman-aman sama gua. Tapi lu jangan bilang siapa-siapa. Iya, aman. Bener ya? Iya, sini aman. deketan. Deketan sini. Ih, Kelihatan gak? enggak. Kok gak kelihatan sih? Begini gimana sih? Ah, Kayak ini, lihat. astagfirullahaladzim. Kelihatan gak? Pusing langsung kepala gua. Ini masa gak kelihatan? Duh, Bang. Abang, Jangan bilang-bilang lu. Apaan lagi Elsa? kayaknya Mana tadi ngomongnya? ngelihat apaan itu ya? Iya. Febri kan udah gue bilang, jangan bilang-bilang. Kan Ngapain belum lu- ngomong. Kok lu tahu? Kelihatan dari sini, Bang. Doi begini katanya. Ya, Udah bang, kan udah tua bang. Bang udah umur. ini mah sebenarnya ini nggak butuh dilihat. Ini butuhnya di-download. Bang, maaf Apa? udah tua. Maaf Emang udah kenapa tua? tua? Ini bukan masalah umur, bro. Terus? Ini masalah kesenangan. Bang, kayaknya nggak boleh deh, Bang, nonton yang gituan, Bang. Cuma nonton mah nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak melakukan, nggak ngapa-ngapain. Udah diem aja. Nah lo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kayak gini ada yang disembunyiin nih. Apaan tuh, Bang? Apa sih? Apa yang jadi begini? Apa, Bang Emong? Nggak ada apa-apa. Tahu nggak, Bang Melki? Apa nih? Febri, Rahang enteng banget pengen ngomong mulu lu. Apa? Kenapa Ngomong Elsa? aja. Coba ke Elsa, kenapa? Itu Bang Melki Bang Melki. nonton itu gitu. Apa nonton? Ayo. Nonton apa, Bang? Nonton apaan? Ayo. Bang Melki. Wah, ini wajahnya nih. Nonton organ tunggal. Nonton doang Bunda, wajar lah nonton film-film gitu. Elsa mau bilang Mbak Dewi. Film apa nih? Bang, Elsa Untuk yang satu itu jangan. Untuk yang satu itu jangan. Apa sih ada di situ? enggak, Elsa mau bilang Mbak Dewi. Ya, boleh, Bang? Jangan. Itu juga videonya dari dia. Ya kali, Bang. Jadi tuh aku dapat kiriman video di grup aku. Biasalah aku kan masuk di dalam beberapa grup ya. Ya, grup-grup pria dewasa lah. Jadi banyak kirim-kiriman gitu. Aku baru download nih. Banyak. Masya Allah. Oh, Bang, hati-hati, Bang. Bunda, aku cuma nonton, gak ngapa-ngapain. Udah nonton doang, cuma ngeliat gitu doang. Justru dari mata, betul Nah, betul. Betul. Mata, Bang Melki. Lihat doang, Tuh. tapi nanti kemana-mana. Mata itu pintu masuknya dosa. Bener Bang Febri Hah, itu. Febri? Bang Melki harus tahu itu. Jadi beneran nih, Obat lah, Bang. mata itu menjadi pintu masuknya dosa. Iya, jangan sepelein tuh. Ngeliat-ngeliat yang begitu, nggak apa-apa cuma makanya- ngeliat doang. Aduh, jangan. Gak sengaja ke download. Nah kita bahas ya, Bunda Lisa ya. Betul. Ketika mata menjadi pintu masuknya dosa. Itu. Assalamualaikum Bunda. Bun, kita sering mendengar pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Ya, mata merupakan pintu masuk yang akan menggetarkan hati kita dan mempengaruhi tindakan serta perbuatan yang akan kita lakukan. Namun, mata juga bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Banyak orang yang terjebak dalam dosa-dosa kecil yang kemudian menjadi besar akibat tak bisa menjaga pandangan atau mata. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga mata dan pandangan kita agar tak menjadi pintu masuknya dosa? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bunda Nada, Bunda Lisa, dan Bang Melki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, bunda-bundanya semua yang hadir di studio ini meriah banget ya. Semua brosnya Bunda yang hadir di studio ini inisial namanya. Jadi Bang. Keren banget. Boleh tahu Bunda yang ada di studio ini dari mana? Majelis Talim Sabarul Tangerang. Alhamdulillah. Mantep banget nih ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Kita ketemu di Assalamualaikum Bunda ini yang akan membahas permasalahan sehari-hari kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang ketika mata menjadi pintu masuknya dosa. Kita akan membahas bersama Bunda Lisa dan Bunda Nada. Dan juga teman-teman dari Arohim. Ar-Rahim. Bun! Ya. Bunda! Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa.
Nih apa sih yang membuat mata itu menjadi salah satu pintu masuknya dosa? Kenapa bisa dari mata? Baik, izin Bunda Dada, Bang Silakan, Melki. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Ya. Bunda, Ya. sering kali kita mendengar pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya yang berlalu. Udah apal bae lagu mah. Semuanya dari pandangan pertama. Begitupun tadi Bang Melki nonton doang. Nggak sengaja ke Nggak sengaja ke download. Gimana kagak sengaja ke download? Emang handphone jalan sendiri. Apa betul? Ya, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ba'ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Ditakdirkan, dituliskan anak Adam itu ditulis di bagian tubuhnya ada zina. Fazina u'ainun nazar. Zina mata dengan melihat, zina tangan dengan menyentuh, memegang, zina hati dengan berkehendak, keinginan, nafsu, sedangkan kemaluan yukadzibuhu au yusaddiquhu, menepis atau menuruti. Kalau zina yang hakiki, yakni memang betul-betul zina yang benar, orang nauzubillah berhubungan di luar nikah, maka jelas hukumannya dicambuk 100 kali atau dilempar batu sampai mati. Ya, sementara zina majazi, yakni pikiran, ilusi, cuma ngelihat doang, maka segera kita tepis dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu Allah. aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji lagi menzolimi dirinya sendiri, kata Allah, buruan segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya benda baik-baik jangan sampai nih dari mata turun ke hati. Dari hati ada keinginan, nauzubillah. Gara-gara ini nih, jadi aku jadi nonton video yang nggak baik nih. Aku nyesel. Mulai sekarang kita nggak usah nonton video yang nggak baik seperti itu ya. Iya. Tapi Bunda penasaran nggak sih video yang nggak baik yang aku tonton itu apa? Enggak. Ya, ngapain ngeliat. Udah tahu apa yang dilihat tadi. Kita kasih tahu aja kali ya, Beb ya. Jadi video yang kita nonton yang nggak baik itu adalah cara menyalakan dan membawa motor teman. Itu. Kan nggak video nggak baik ya itu ya? Iya dah. Saya nyesel nonton video begitu ya. Tahu. Jadi saya bawaannya pengen bawa motor temen terus. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper gak? Banyak pertanyaan, silakan. Nah, kalau semuanya nanya, biar saya yang nebak ya. Yang mau bertanya banget dari mukanya tuh. Yang ini. Iya. Jangan kasih tahu namanya. Saya udah tahu inisialnya L. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina. Lina. Silakan Bunda Lina. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang inget juga. Ya, saya Ibu Lina. Saya dari Majelis Uhti Sobaru Tangerang. Tangerang ya. Baper nih Bun. Iya. Bun, anak saya kan kerja di kantor ya. Iya. Ada temen anak saya itu, dia selalu nge-share video-video Gak baik. yang nggak baik, yang bisa dibilang yang porno ya. Itu. Porno nih kalau ini nih. Nah itu jadi Serem ya. anak saya tuh jadi ditanya teman saya teman saya anak itu, dia bilang buat seru-seruan aja. Video kayak gitu buat seru-seruan ya. seru-seruan aja. Emang seru sih kadang. Tapi nggak boleh. Anak saya tuh bingung jadi gimana baiknya ya, katanya mau negor tapi dia juga kebetulan baru kerja 3 bulan di kantor. Mau negor tapi nggak enak. Nggak enak. Dibilang katanya lu sok
so eksklusif, Susi. nggak mau gaul, Iya, dia iya, bilang iya. gitu. Susi. Jadi gimana ya kata baiknya anak saya supaya dia itu tetap punya teman dan tidak harus keluar dari lingkungan kerja yang baru 3 bulan dia kerja. Baik Bunda, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih Bunda Lina. Makasih banyak Panda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan Bunda Lina ini kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Hikmahnya Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu. Penuh cinta. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bunda Lina nih. Iya. Anaknya tuh baru masuk sekitar 3 bulan ya di sebuah kantor. Iya. Tetapi di sebuah kantor itu suka Share. bagi-bagi unshare itu apa namanya video-video video. porno. Di lain pihak anaknya itu jadi menyendiri, mau berteman takut dosa, tapi kalau mau keluar kantor sayang karena baru Iya. diterima kerja. Iya. Apa yang harus dilakukan nih Bunda? Baik, bahas ya. Iya Bunda. Bunda Liza izin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun. Bunda. Iya. Hati-hati dengan mata karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka dia pun tidak bisa menjaga dirinya. Bahkan juga pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan mata itu ibarat panah beracun yang keluar dari busur panahan iblis kalau dia memandang sesuatu yang tidak baik. Maksudnya apa? Mata ini jendelanya hati. Ya. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu yang tidak baik, dikhawatirkan akan masuk ke dalam hati. Padahal hati ini harus kita jaga. Kan mata jendela hati. Kita kalau mau ngelihat keluar harus lewat jendela, betul apa enggak? Oleh karenanya jagalah jendela kita ini, jagalah mata kita ini, jangan sampai hati kita kotor dan rusak karena kita melihat sesuatu. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun pernah bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba yaumal qiyamah. Nanti nih di hari kiamat manusia tidak akan bergerak kakinya. Tidak akan bergerak kaki manusia nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama an umrihi fima afnah. Umurnya dipakai buat kemana aja. Wa an jasadihi fima ablah. Badannya itu dari ujung pala sampai ujung kaki dipergunakan untuk apa aja. Kemudian yang ketiga wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Harta yang dia punya dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Dan yang keempat an ilmin. Ilmu, apakah yang ilmu yang sudah dia miliki diamalkan atau enggak. Berarti ada salah satu yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah sebelum kita bergerak. Yaitu anjasadihi. Nih jasad kita akan ditanya, mata kemarin di dunia lihat apa aja. Telinga ngedenger apa aja. Hati bagaimana, tangan dibawa kemana, kaki melangkah kemana. Berarti hati-hati dengan mata. Jadi Bunda bilang sama anaknya, kerja udah yang bener aja. Supaya hartanya berkah, supaya usahanya sukses. Maka silahkan bergaul, tapi kalau udah masuk unsur-unsur kemaksiatan maka berpalinglah. Supaya kita tidak ikut-ikutan. Karena kemaksiatan mohon maaf kalau tidak kita hindari dikhawatirkan jadi nular. Iya. Tapi kalau dikatain, ih kamu mah so alim, gak apa-apa. Kenapa? Karena kita menjaga jiwa kita, menjaga ruh kita, menjaga hati kita supaya tidak kotor dan tidak penuh dengan kemaksiatan.
Insya Insya Allah. Gitu ya Bun ya. Karena baru 3 bulan kerjanya. Mau cari kerja susah. Hargai pekerjaan itu. Tapi kita juga harus menjaga jiwa dan raga kita supaya tidak melakukan maksiat. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Tema kita pada pagi hari ini adalah ketika mata menjadi pintu masuknya dosa. Dari mata nih. Siapa yang itu, bertanya? Bang. Dari apa pepatah tadi? Dari mata turun ke hati. Tak mata maka tak sayang. Bang, Salah ya? Kenal maka tak sayang. Tak mata maka tak sayang. Gimana? Ada matanya. Oh iya dah. Film nih. Siapa Elsa tadi yang? bukan Bang. Damar dong. Damar. Baper nih Bun. Ya. Jadi gini Bun, Kata spion. wiper. Wiper, iya. Saya punya tetangga, Iya. gadis. Waduh, awas Bapak Ben Kapel. Ada tetangga kamu gadis. Tetangga gadis cantik. Ada di salah satu bunda-bunda ini gak tetangga kamu? Enggak. Tapi dia pakaiannya terbuka. Waduh. Maksudnya, iya. Pakaiannya terbuka. Oh. Terbuka ya. Nah setiap pulang kuliah, itu anak-anak pada ngeliatin. Oh wajar. Iya. Bang Damar ngeliatin nggak? Dikit. Enggak. Ya wajar anak-anak. Kalau ada bapak-bapak juga bapak-bapak kelihatan. Iya pasti. Maksudnya kan jadi zina mata tuh Bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana ya cara saya bilanginnya? Bilangin. Oh, bilangin. tetangga itu. Iya. Bang, caranya Bang, halalin. Iya. Halalin. Rekrut dia. Penghuni rumah kamu. Iya benar. Jangan pantun. bilangin. Jangan pantun dong. Halalin. Kamu saat dia lewat kamu liatin apa kamu buang muka? Iya, digodain ibu-ibu. Buang muka. Pakai nanya lagi gimana cara saya bilangin. Lu mah mau lihat lebih dekat lu. Pas dibilangin lihatnya lebih dekat. Iya benar. Ya, kayaknya tujuannya supaya nyamper ke sana terus Iya. dibilangin gitu. Cari Gimana alasan. cara ngebilanginnya supaya nyamper terus dibilangin. Dibilangin, kita tinggal di kota besar nih, Jakarta. Pasti banyak tuh yang hilir mudik dengan pakaian-pakaian yang terbuka. Minim. Masya Gimana nih Allah, cara baik. bilangin nih? Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini yang nanya Bujang Ar-Rohim. Ngeliat tetangganya pakai baju seksi. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nyengir lagi. Bagi semua kaum perempuan di luar sana yang belum mau menutup aurat, apalagi memakai baju 2 cm dari terminal, Nah, mending kalau cantik banyak goreng jengkolan. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa lan tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah. Intisari yang terpetik, papar ayat yang tersurat yang telah dilantunkan tadi adalah perintah bahwa seorang wanita hendaklah diam di rumah dan jangan berhias, bertingkah laku seperti wanita jahiliyah dulu. Wanita jahiliyah dulu pakai baju seolah-olah nggak pakai baju, tipis bahannya, nerawang. Ada sekarang pakai baju wet kenceng banget ya. Oleh karenanya hendaklah kita ini jangan berhias, bertingkah laku seperti wanita jahiliyah dulu. Katakan kepada seorang perempuan itu, karena apa? Dapat mengundang syahwat laki-laki, dapat menjerumuskan seseorang berbuat zina. Oleh karenanya jangan sampai kita memancing orang untuk melakukan zina. Ini ngakak ketawa baik. Ya, bilang kalau nggak bisa ngomong sama tuh perempuan, sama emaknya bilang. Kalau enggak minta nomor WA-nya. Jangan di zoom foto profilnya. Kasih dah tuh ayat-ayat, kasih peringatan agar ia terketuk hatinya supaya tidak menimbulkan fitnah lagi. Wallahu taala alam. Tuh kesempatan tuh ngobrol sama emaknya. Fotonya emaknya lebih mini lagi ya. Waduh, makin bahaya. Begitu ke rumahnya, tante, gak jadi tante. Iya ya, dah. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper? Siapa lagi? Yang di tengah ya.
Silakan Bunda. Perkenalkan, nama saya Bunda Yusin. Saya dari Majelis Ukhti Sobaru Tangerang. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya. Begini Bunda, saya punya sahabat yang kebetulan suaminya bekerja sebagai fotografer. Fotografer. Ya, fotografer profesional. Dan biasalah fotografer profesional biasa memotret wanita-wanita cantik dengan pakaian baju yang cantik dan minim. Betul. Suatu hari teman saya itu datang ke tempat kerja suaminya. Nah, disitulah dia langsung melihat dengan mata kepala sendiri ternyata cantik-cantik dan berpakaian minim. Wangi-wangi pula. Wangi-wangi pula dan seger-seger gitu ya. Dan langsung istri sahabat saya menegur suaminya. Apakah tidak bisa berpindah profesi? Masalahnya kerjaan nih. Nah, masalahnya pekerjaan yang setiap hari, setiap saat gitu kan. Tetapi suaminya langsung menjawab itu hanya tuntutan pekerjaan. Dan tidak merugikan orang lain. Dan gajinya lumayan. Terus si suami juga meyakinkan istrinya bahwa sudah kamu tenang aja, saya tidak akan tergoda. Itu hanya tuntutan pekerjaan saja. Bikin istrinya tenang ya. Tapi tidak tenang juga sih, karena itu kan setelah melihat begitu dia jadi beban pikiran, beban batin. Nah, saya sebagai seorang sahabat bagaimana menasehati teman saya? Itu Bun pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga nih kalau kapan-kapan kita semua full tim ke tempat kerjanya fotografer itu ya Bunda. Kita sih kagak diajak Bun. Yang diajak paling grup bertiga no. Iya kayaknya nih. Ya udah nggak usah, nggak jadi ya. Ini menarik nih Bunda nih, banyak terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Pertanyaan yang bagus banget nih dari Bunda Justin. Ya. Justin. Nih, Hafal ya Bang sekarang ya karena ada inisial nama. apa ada inisialnya? Gimana Bang? Udah langsung bahas. Masya Allah bahas ya. Iya Bunda. Masya Allah Bun. Iya. Bunda. Iya. Pekerjaannya bagus. Hobi, duitnya banyak. Tapi mata ini memandang sesuatu yang tidak semestinya. Bisa kok nahan iman misalnya. Bisa kok karena dia setia. Boleh saja mengatakan hal semacam itu. Tapi kecerdasannya setan itu mengalahi apapun. Hati-hati, setan selalu mencari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah bermaksiat. Memang kan kalau kita tugasnya mungkin menjadi fotografer atau menjadi tukang moto-motoin, nge-shoot gitu ya. Pasti kan yang dicari objeknya yang indah-indah. Tapi andai saja dia niat pekerjaannya takwa kepada Allah, dia hanya ingin mengambil gambar yang tidak mengganggu keimanannya, tidak menjadikan fitnah pada dirinya, maka dengan niat karena Allah, cobalah untuk ikhtiar ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan hobinya, maksudnya jadi nggak foto-foto lagi gitu? Bukan, tetap dia melakukan dan tetap dia menjalankan hobinya, kesenangannya dengan mengambil gambar. Tapi alihkan dengan ambil gambar yang lain. Contoh, misalnya mengambil gambar panorama, kemudian mungkin mengambil seseorang perkumpulan dengan kegiatan, atau memang ada muslimah atau muslimah dalam acara. Ya itu kayaknya mustahil deh, duitnya dikit. Ingat
Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, ketika seseorang meninggalkan sesuatu kemaksiatan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah maka Allah akan mengganti hal tersebut dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kadang-kadang melihat kuasa manusia terbatas kan. Ini gajinya banyak, duitnya gede. Nanti kalau saya berhenti kerja gimana caranya? Tapi kenapa kita tinggalkan itu? Karena demi menjaga mata kita, menjaga jiwa kita, menjaga keluarga kita, dan pun juga kita menjaga perasaan istri kita. Ah udah deh, saya pengennya fotonya dengan yang baik-baik aja. Sambil kita mengangkat tangan kepada Allah, yakinlah, yakin, sangat yakin. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kadang Bang, seseorang itu perlu niat dulu. Ketika niat sudah kuat, maka jalankan. Kita belum menemukan jalan keluar setelah itu. Tapi ketika kita punya niat baik, kemudian kita lakukan, maka Allah akan membuka 70 pintu kebaikan. Subhanallah. Bun. Ya. Bunda. Ya. Ada yang baper, silakan. Yang mana nih? Bunda. Yang energik sekali. Energik. Tapi Bunda nggak ada ininya nih. Inisial namanya ya? Inisial. Berarti tanpa inisial pasti namanya Silakan Bunda, pakai mic-nya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Jawab dong. Kita disapa ini, kita cuma berempat. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Majelis Ukti Sobaru Tangerang. Iya Bunda. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Males Bun. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Bagus ini. Saya mau bertanya Bun. Iya. Begini, kan adik saya sebagai perawat di rumah sakit. Yang tentunya tugasnya sehari-hari sebagai perawat memberikan istilahnya perawatan yang bagus terhadap pasien. Tetapi tugasnya dia di rumah sakit itu memandikan pasien yang istilahnya bukan muhrimnya. Nah saya sebagai kakaknya merasa risih, tapi adik saya asik-asik aja. Jadi gimana sarannya, saya minta saran ke Bunda untuk memberitahukan kepada adik saya. Karena setelah saya memberitahukan, adik saya tuh nyantai-nyantai aja gitu Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, ada beberapa pasien yang mungkin tidak bisa untuk mandi sendiri ya, karena dia lagi sakit atau apa, dan emang tugasnya suster ya. Tugas suster memandikan. By the way, suster itu cita-citanya jadi Febri ya, Feb? Cita-cita kamu maksudnya jadi suster ya? Bang, suster Bang. Salah dong Bang. Salah ya, salah Bang. Bercanda. Ini gimana nih Bunda ya? Emang bagus nih pertanyaannya nih. Baik Bun. Bunda. Iya. Kadang suka kita menemukan ada suster tuh perawat perempuan nyeka atau mandiin pasiennya laki-laki yang bukan mahram. Ada juga dokter kandungan. Ini Bang Damar tuh baju dokter kandungan nih. Cuma pas berojol dia takut duluan. Oleh karenanya namanya memahami Islam itu ada namanya ilmu fikih. Apa tuh? Ada hukum-hukum di situ. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib dikatakan ada beberapa keadaan dan hukum tentang batasan aurat. Yang pertama, pandangan laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya yang jadi sebab bikin nafsu atau potensi buat zina itu tidak diperbolehkan. Hatta nenek-nenek. Nenek-nenek nih udah nenek-nenek tetap masih pakai nutup aurat. Yang keduanya, pandangan seorang suami dan istri tentu diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuhnya walaupun dimakruhkan untuk melihat kemaluannya. Yang ketiga, pandangan laki-laki dan perempuan yang mahram dibolehkan melihat seluruh auratnya kecuali pusar dan lutut. Ya, di antara itu tidak boleh diperlihatkan. Dan yang keempat, pandangan laki-laki kepada perempuan dalam pengobatan. Dokter kah, suster kah? Dengan catatan pengobatan dilakukan tentunya pertama ada izin daripada suami atau mahram atau perempuan yang terpercaya, asisten dokter lah atau asisten suster dan lain sebagainya. Dan tentunya pemeriksaan ini pun apabila sudah tidak ada lagi dokter perempuan di tempat tersebut. Banyak
di desa-desa terpencil yang masih belum banyak tenaga medis perempuan. Begitupun seorang dokter laki-laki. Makanya ini pentingnya pentingnya ilmu sebelum beramal. Makanya ada empok diam-diam aja karena punya ilmu. Karena meyakini kalau yang ia lakukan itu adalah untuk menolong. Ya, bukan untuk mencari nafsu atau dan lain sebagainya. Makanya Bang Damar kagak mau jadi dokter kandungan karena takut ke dalam-dalamnya. Nah, Allah Ta'ala alam. gitu ya Bun. Bunda. Ada yang baper lagi gak? Silakan. Oh saya, boleh. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Jawab dong, kita minoritas ini. Waalaikumsalam. Nama saya Neni. Oh Bu Neni. Oh Neni. Dari Majlis Pisau Baru Tangerang. Iya Bunda, sama teman-temannya ya. Mikir kurang dekat Bunda. Bunda, mau tanya. Boleh. Saya kan punya ponakan. Dia kerja di supermarket. Terus dia ponakan saya tuh ganteng, pokoknya tampan sekali gitu. Terus pernah saya ngelihat, saya pas lagi ke sana, dia tugas sebagai kasir. Nah, setiap ada yang beli tuh kalau yang wanita itu seneng gitu berlama-lama deket dia gitu. Jadi saya tuh kayaknya karena cakep ya. Jadi saya risih gitu. Terus tapi padahal ponakan itu sih biasa-biasa aja, nggak nanggepin lah. Kayak biasa aja dia nggak. Masih begitu lah. Iya. Terus bagaimana itu kan termasuk jina mata ya Bunda. Bagaimana saya harus menasihati ponakan saya? Dan kan nggak mungkin ponakan saya sudah pakai topeng gitu. Gimana cara nasihatin ponakan saya Bunda? Iya. Oh iya. Tidak menimbulkan fitnah jina mata gitu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, udah Bang. Bang, ayo pulang Bang, ayo. Terpesona. Iya ini saya nyontohin. Jadi kan keponakannya dia itu berarti menjadi objek ya. Iya. Objek zina mata orang-orang yang melihatnya. Ganteng berarti Bang. Iya tapi dia nggak menyadarinya. Iya, Bunda ponakannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki berarti ganteng. Oh, jadi kalau ada yang belanja nggak mau kembalian gini aja terus aja gitu. Iya. Iya benar. Tapi sebagai info aja nih Bunda ya, saya SMP SMA itu saya digila-gilai cewek loh. Oh ya. Jadi cewek setiap lewat tuh Melki gila, Melki gila gitu. Bunda langsung jawab. Langsung jawab. Baik deh, ya Allah. Bang Melki kayak terpesona dengan Bunda Neni. Iya benar. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Punya ponakan, punya anak, punya saudara. Misalnya ganteng atau cantik luar biasa. Setiap kita jalan orang ngeliatin dia. Kita jalan lagi, diliatin lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena memiliki karunia. Indah dalam pandangan. Yang kedua, selain kita bersyukur, coba liatin. Jangan-jangan bajunya miring sebelah. Iya. Oh jangan-jangan ada yang aneh ya. Jangan diliatin, kan gitu tuh. Jangan kepedean ya Bun. Nah, jadi Masya Allah. Ya, bercanda ya Bun ya. Artinya bagaimana kalau memang ada keluarga kita diliatin. Kuncinya adalah Allah itu mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana mata kita, bagaimana hati kita, bagaimana telinga kita, bagaimana langkah kita, dan bagaimana jawarih, bagaimana anggota tubuh kita. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Tapi Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban bagaimana pandangan orang lain kepada kita. Asalkan kita bisa menjaga diri, jangan sampai menimbulkan fitnah. Seorang laki-laki baina surra wa rukbah tertutup. Tapi tentunya kan bukan saja antara pusar sama lutut yang tertutup, tapi ada adabnya, berpakaian kemeja, berpakaian kaos yang pantas ketika kita berjalan. Insya Allah tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau memang kita udah jaga diri dengan akhlak tidak berlebih-lebihan, orang masih mandangin kita, insya Allah kita gak kena dosanya. Oleh karena itu, kalau kita dipuji, jangan lupa kembalikan semua kepada Allah dengan mengucap Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya Bun ya. Bun, ular sanca dicakar kera. Keduanya meronta-ronta. Jaga semua panca indera, terutama mata. Tuh. Bagus. Ya Bang ya. Bagus.
kemana-mana, habis ini kita kembali lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Kita sudah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini nih. Gimana nih Bunda Nada, Bunda Lisa? Iya. Gimana caranya agar mata kita tuh tidak menjadi pintu masuknya dosa? Iya, kita ingat bahwa kedua mata kita ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang mohon maaf punya keterbatasan dalam melihat. Jadi tunjukilah rasa syukur kita memiliki kedua mata yang indah ini, bisa melihat apapun dengan memandang yang baik-baik saja. Pertama, sering memandang guru. Kedua, sering melihat dan membaca Al-Quran. Kemudian ketiga, memandanglah alam dunia ini yang dijadikan untuk kita bertafakur atas kekuasaannya Allah. Jadi fokus kepada kelebihan-kelebihannya Allah yang berikan. Fokus kepada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka insya Allah akan terjagalah mata kita. Kita insya Allah tidak melakukan kemaksiatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah sampaikan untuk kita menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dengan kita menundukkan hal-hal yang tidak halal untuk kita. Kemudian juga kurangi ikhtilat, apa tuh, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, juga mengatur nada-nada dalam berkomunikasi. Wallahu ta'ala alam. Bun, Ya. Bunda. Iya. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bunda. Amin. Bunda Nada boleh Baik. pimpin doa ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kekhilafan dan dosa-dosa kami. Ampunilah mata kami, ampunilah lisan kami, ampunilah telinga kami, ampunilah dosa-dosa hati kami, dan ampunilah berbagai macam dosa dan khilafan jawarih anggota tubuh kami agar senantiasa terjaga dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih bunda-bunda yang udah hadir di studio, dan terima kasih juga buat bunda-bunda yang menonton dari rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, lah DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan